Jadi ini kelasnya berjudul Hukum dan Ketetapan, Bapak dan Ibu ya. Jadi hukum dan ketetapannya itu sendiri akan ada dua kelas. Satu kelas itu untuk yang lebih luas ya. Tetapi yang kali ini kita fokusnya ini mengenai diri kita sendiri, Bapak dan Ibu ya. Oke, sekarang kita lihat Alkitab ya, kita lihat presentasinya atau Bapak Ibu boleh buka Alkitab ya. Silakan dibuka di Mazmur 105 ya. Hukum dan ketetapan ya, Mazmur 105 ayat 7 sampai 11 ya. Saya bacakan saja. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan yang diikatnya dengan Abraham. Ya, sampai di situ dulu Bapak dan Ibu. Jadi hukum itu berlaku, sifatnya itu umum atau universal Bapak dan Ibu ya. Itu misalnya apa? Contohnya ada firman Tuhan ya. Ada hukum apa lagi? Ada hukum gravitasi ya, kita pernah dengar ya hukum gravitasi. Kalau misalnya apa? Misalnya apel dilemparin ya akan jatuh lagi ya, karena apa? Ada hukum gravitasi ya. Nah, tetapi selain itu ada apa? Dan dikatakan di sini ada perjanjiannya ya. Terus ada apa? Ada sumpahnya kepada Ishak ya, diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub ya. Jadi pertama-tama tadi Abraham perjanjian, turun kepada Ishak sudah menjadi sumpah, turun kepada Yakub sudah menjadi ketetapan, menjadi perjanjian kekal bagi Israel ya. Israel itu sebenarnya sama dengan Yakub, tapi Israel itu biasanya digunakan untuk membahas atau mengarahkan kepada satu bangsa, bangsa Israel ya. Bahwa apa? Firman-Nya kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan, milik pusaka yang ditentukan bagimu ya. Jadi Bapak dan Ibu, intinya gini ya. Hukum dan ketetapan itu menurut saya, buat saya itu sangat penting Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena hukum dan ketetapan itu bisa mengubah nasib Bapak dan Ibu ya. Kenapa? Karena untuk 100 orang atau 1000 orang di sebelah kiri kita, 10.000 orang di sebelah kanan kita bisa terjadi satu hal. Tetapi buat kita bisa berlaku hal yang lain Bapak dan Ibu. Nah, itu Tuhan adil nggak Bapak dan Ibu? Adil nggak? Siapa yang berkata Tuhan adil? Boleh angkat tangan. Ya, nah Tuhan itu adil. Nah, kalau Tuhan itu adil, kenapa yang 1000 bisa rebah, 10.000 rebah, tetapi kita nggak rebah Bapak dan Ibu? Ya, kenapa? Karena ada ketetapan, karena ada perjanjian yang diberlakukan. Ya, bahkan ketetapan yang bersifat kekal. Ya, dan itu berbeda-beda kadarnya. Ya. Nah, ini contohnya seperti apa? Ya, contohnya Bapak dan Ibu kan mungkin saya rasa udah tahu ya, punya ada teman gitu ya. Nah, selain teman mungkin Bapak dan Ibu punya 1000 teman ya. Tetapi ada yang namanya teman baik ya, atau mungkin istilahnya TTM gitu ya. Terus ada lagi apa? Mungkin naik lagi ada yang namanya pacar. Ya, kalau pacar ini pasti jumlahnya udah 1 gitu loh paling ya. Terus setelah itu ada mungkin setelah pacar ada lagi tunangan, ada lagi istri ya. Dan itu tanggung jawabnya, haknya berbeda-beda Bapak dan Ibu ya. Demikian pula dengan kita Bapak dan Ibu dengan Tuhan ya. Jangan pernah berkata Tuhan itu tidak adil. Berapa orang yang pernah berkata Tuhan itu tidak adil? Gak ada yang angkat tangan kan? Nah, jadi kenapa kadang-kadang kita merasa Tuhan itu tidak adil? Ya karena mungkin kitanya sendiri, ya mungkin istilahnya apa? Kita nggak bisa mengikatkan perjanjian dengan Tuhan sehingga apa? Sehingga yang berlaku untuk orang itu berbeda dengan yang berlaku buat kita, ya. Tetapi firman-Nya itu berlaku universal secara umum, ya. Hukumnya tetap berlaku universal secara umum, ya. Mungkin contoh lagi Bapak dan Ibu, ya, yang dari Alkitab. Misalnya apa? Ada yang namanya tabut perjanjian. Nah, tabut perjanjian itu udah berbeda-beda hukumnya. Kenapa? Karena ada yang namanya imam besar, dan imam besar itu bisa masuk ke ruang maha kudus, ke depan tabut ya. Tetapi imam biasa cuma bisa sampai ke ruang kudus ya, dan itu harus hanya imam ya. Dan 11 suku yang lain ya nggak masuk ke ruang maha kudus itu, ke ruang kudus itu ya. Jadi ini sangat menentukan Bapak dan Ibu buat kita mengerti di akhir zaman ya. Jadi saya harap contoh-contoh itu membuat kita mengerti Bapak dan Ibu ya. Saya berikan beberapa kesaksian dan contoh supaya kita mengerti ya. Sehingga apa? Sehingga kalau kita pulang kita nggak pernah lagi berkata Tuhan itu tidak
adil, Bapak dan Ibu. Tuhan itu pasti adil, ya. Tinggal pelajarannya bagaimana kita istilahnya membuat keadilan Tuhan itu berlaku pada hidup kita, ya. Nah, berikutnya. Nah, ini yang sering kali terjadi, Bapak dan Ibu, ya. Yaitu apa? Saya bacakan di Keluaran 20 ayat 5-6, ya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Orang yang membenci aku hukum sampai kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ya, jadi gini Bapak dan Ibu, ya, Bapak dan Ibu, saudara dan saya, ya, begitu ketika kita lahir, Bapak dan Ibu, kita ini udah ada dakwaannya, udah ada tuntutannya. Datangnya dari mana? Dari dosa-dosa yang dibuat oleh kakek nenek moyang kita, Bapak dan Ibu, sampai keturunan keempat, Bapak dan Ibu, ya. Tetapi Tuhan itu ajaib, Bapak dan Ibu, ya. Kenapa? Karena di satu ayat yang sama, ya, hanya diturun satu ayat, Tuhan berkata bahwa apa? Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku, ya, keset olam atau kasih setiaku kepada beribu-ribu keturunan. Ya, ini saya pakai bahasa yang khusus, ya, mungkin salah satu terjemahan, beribu-ribu generasi orang yang mencintai aku dan taat kepada perintahku, ya. Jadi mungkin saya gambarkan gini Bapak dan Ibu, ya. Jadi Tuhan itu ketika orang ini berbuat salah, menyembah berhala, nah ada hukuman. Dan hukuman ini akan turun sampai keturunan keempat, Bapak dan Ibu. Tetapi kalau ada orang benar, ya, orang yang melakukan kehendak Tuhan, nah ini ada kemurahan, ada kasih setia, mungkin istilahnya apa ya, favor lah mungkin seperti itu, ya. Dan ini berlaku sampai keturunan ke beribu-ribu, Bapak dan Ibu, ya. Jadi ini sebenarnya enak sekali kalau kita mengerti. Kenapa? Karena ini tanda kutip menunjukkan ketidakadilan Tuhan. Ya, kenapa? Karena Tuhan itu berpihak kepada anak-anaknya, kepada orang yang mengasihi Dia, ya. Tetapi kalau orang yang membenci Dia itu akan menerima hajaran juga, Bapak dan Ibu. Nah, sekarang gini, prakteknya lalu bagaimana, Bapak dan Ibu? Supaya apa? Supaya gini, Bapak dan Ibu, supaya kita mengerti hal ini dan kita dibebaskan dari semua tuntutan, semua dakwaan, semua tuntutan iblis. Ya, nah ini saya kasih contoh Bapak dan Ibu, ya. Contohnya apa? Contohnya patung, ya, kelihatannya patung biasa gitu ya, patung yang mungkin nggak berbahaya gitu ya, tapi ini cukup viral, ya. Kenapa? Karena patungnya itu katanya menyerupai apa? Patung yang disebutkan di Wahyu berapa? Wahyu 13 dan Daniel 7, Bapak dan Ibu. Nah, jadi intinya apa Bapak dan Ibu? Nah, intinya adalah ketika satu orang, ya, satu generasi mungkin membuat satu perjanjian dengan ilah lain, membuat mungkin hanya membeli patung mungkin, ya. Tetapi itu bisa sudah ada kutuknya, Bapak dan Ibu, dan itu bisa turun ke orang-orang di bawah kita, ya. Saya pernah melakukannya ketika SMP atau SMA gitu ya, saya dibelikan motor, nah singkat cerita motor saya hilang, ya. Nah, lalu apa yang saya lakukan? Waktu dulu saya belum kenal Tuhan, ya. Jadi kata teman-teman saya, pergilah ke orang pinter, ya. Jadi saya tuh pergi ke orang pinter gitu, katanya pinter, ya. Lalu ada airnya, dikasih kembang dan seterusnya. Saya tuh mandi pakai air itu gitu ya. Kembangnya saya buang di perapatan, ya, di tengah jalan. Ya udah gitu motornya nggak balik juga Bapak dan Ibu, ya. Tapi saya kena kutuknya Bapak dan Ibu, ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu bayangin kalau di atas Bapak dan Ibu ada yang membuat perjanjian dengan kuasa gelap. Mungkin pernah ke Gunung Kawi, pernah membuat ritual, pernah membuat pesugihan, ya. Atau hal-hal yang mungkin tidak mereka sadari. Misalnya apa? Membeli patung misalnya, ya. Pernah ke Bali lalu beli patung. Patung apa? Patung barong gitu ya, yang ada singanya gitu ya, ada taringnya gitu ya, atau membeli kaosnya gitu. Nah, percaya nggak percaya, suka nggak suka, itu sudah merupakan pelanggaran terhadap hukum Tuhan, ya, dan ada kutuknya. Jadi tugas kita adalah apa? Tugas kita adalah membebaskan diri dari kutuk-kutuk dan tuntutan-tuntutan itu. Nah, saya berikan contoh Bapak dan Ibu, ya. Ini ada hukum. Nah, berikutnya ada yang namanya, menurut saya ini istilahnya, saya sebut aja Bapak dan Ibu, ya, ini istilah saya aja ya, hukum di atas hukum, ya, atau tingkatan-tingkatan hukum, ya.
Misalnya Bapak dan Ibu, ya misalnya prakteknya apa? Misalnya Petrus itu berjalan di atas air, ya. Kenapa? Hukum gravitasi berlaku nggak? Ya berlaku Bapak dan Ibu, tapi Petrus itu punya iman kepada Yesus Kristus, ya, sehingga yang berlaku adalah hukum iman. Dan ini percaya nggak percaya sangat penting Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena hari-hari ini, hari-hari ke depan kita ini sudah harus masuk masa supranatural. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena iblis berusaha mencuri, membunuh dan membinasakan. Ya tadi itu sudah diberikan contohnya, klipnya, ya. Nanti ke depan akan diberlakukan sistem tanda binatang untuk yang berjual beli, ya. Dan manusia itu harus menyembah patung itu, harus tunduk kepada sistem itu secara umum, ya. Tetapi yang tidak bagaimana? Ya kita punya Tuhan yang lebih kuat, yang lebih luar biasa. Amin Bapak dan Ibu, ya. Jadi nggak usah takut. Kenapa? Karena di atas hukum jual beli ada yang namanya hukum tabur tuai. Ya ada di Kejadian 8 ayat 22. Ya sekalipun hukum jual beli itu berhenti, tetap ada hukum tabur tuai yang tidak akan berhenti. Ya ingetin kiri kanan, ayo pelajari sungguh-sungguh, ya. Harus mengerti hukum dan ketetapan, ya. Nah contohnya apa lagi? Ya di Alkitab contohnya apa? Rut, ya Rut itu orang Moab. Orang Moab itu tidak boleh masuk ke jemaah Allah, ya. Tetapi Rut itu gimana? Ngotot, mungkin yang ngeyel gitu ya. Lalu apa? Dia membuat perjanjian dengan apa? Dengan Boas, sehingga akhirnya dia diambil menjadi istrinya Boas dan dia masuk ke dalam garis keturunan daripada Raja Daud atau Abraham, ya. Jadi ada caranya Bapak dan Ibu di dalam Tuhan, ya. Ada hukum-hukum yang berbeda-beda, yang bertentangan. Misalnya apa? Kalau Bapak dan Ibu pelajari di Roma 5, ya, ada hukum Taurat, tapi ada hukum kasih karunia, ya. Ada hukum dosa yang mendatangkan maut, tapi ada hukum roh yang memberikan kehidupan, ya. Nggak mungkin saya bisa bahas, saya sebutkan poin-poinnya aja, cuma supaya kita mengerti Bapak dan Ibu, ya. Dan hari-hari ini kita juga perlu mengerti, misalnya apa? Misalnya ada hukum, misalnya Rahab, ya. Rahab itu berbohong nggak Bapak dan Ibu? Rahab itu berkhianat nggak Bapak dan Ibu? Ya, kalau kita lihat secara manusia, Rahab itu berkhianat Bapak dan Ibu, ya. Tetapi Rahab itu setia kepada siapa? Kepada umat perjanjian Tuhan. Sehingga Rahab itu akhirnya diberkati. Ya ada contoh-contoh lain, Sifra dan Pua dan sebagainya. Ini mungkin saya nggak bahas. Ya tapi contoh yang di Alkitab yang mungkin membuat kita mengerti ada yang namanya Zelofehad. Ya ceritanya gimana? Ini mungkin bukan yang umum. Intinya gini ya. Zelofehad ini seorang bapak. Bapak ini punya anak. Ya anaknya 5 orang kalau nggak salah perempuan semua, ya. Jadi kalau perempuan itu dapat warisan nggak Bapak Ibu? Harusnya enggak menurut Alkitab, menurut hukum Tuhan, ya. Tapi singkat cerita mereka ini naik meminta kepada Musa dan kata Musa nanya sama Tuhan, kata Tuhan boleh aja, ya. Lalu apa? Singkat cerita mereka mendapat warisan Bapak dan Ibu, ya. Jadi Bapak dan Ibu kalau kita mengerti hukum di alam roh itu semuanya itu legal, ya. Legal apa? Boleh nggak membangkitkan orang mati? Boleh Bapak dan Ibu, boleh-boleh aja ya. Boleh nggak misalnya kita itu melipat gandakan 5 roti jadi untuk memberi makan 5.000 orang? Boleh-boleh aja Bapak dan Ibu ya. Dan kita harus mengerti dan benar-benar menghidupinya Bapak dan Ibu ya. Tapi saya memberikan contoh-contoh saja, kesaksian-kesaksian saja supaya apa? Bapak dan Ibu mengerti. Supaya apa? Supaya Bapak dan Ibu semangat dan istilahnya mau praktek belajar ya. Nah berikutnya kita belajar peperangan rohani Bapak dan Ibu. Tetapi istilah lawan dalam bahasa Yunani itu antidikos ya. Antidikos itu pokoknya intinya gini ya. Antidikos itu bukan sekedar musuh dalam peperangan ya yang bawa senapan gitu ya, yang bawa tombak atau anak panah, tetapi sebenarnya musuh dalam persidangan ya, yang membawa apa? Kalau musuh dalam persidangan bawanya dakwaan atau tuntutan ya. Jadi buat setiap Bapak dan Ibu, saudara dan saya itu ada tuntutan, dakwaan, pasal-pasal pasal-pasal apa yang dilanggar. Misalnya contohnya saya ya. Saya ini ayah dan ibu saya itu belum kenal Tuhan ya, sehingga apa? Masih menyembah yang bukan dari Tuhan lah. Dan itu apa? Ada dakwaannya, ada tuntutannya Bapak dan Ibu
ya. Tinggal bagaimana kita melepaskannya. Nah, jadi saya berikan contoh beberapa kesaksian dan saya tutup Bapak dan Ibu, ya. Contohnya apa? Tadi udah ya. Ini Petrus berjalan di atas air, ya. Nah, terus ada contoh lagi Bapak dan Ibu. Ya, contohnya gimana? Saya jelaskan secara singkat aja, ya. Singkatnya apa? Singkatnya gini Bapak dan Ibu. Saya itu dulu adalah seorang yang sangat penakut, ya. Nah, singkat cerita apa? Singkat cerita ini saya bergumul bagaimana saya dilepaskan dari ketakutan Bapak dan Ibu. Nah, singkat cerita setelah Tuhan melepaskan saya, nah saya itu bisa menjadi berkat. Ya, saya berani pergi ke bangsa-bangsa, ya. Waktu itu tuh 2014 saya disuruh pergi ke Irak, Bapak dan Ibu, ya. Ada nggak yang mau disuruh pergi ke Irak, ya? Mau jalan-jalan ke Irak, ya. Saya tahun lalu disuruh pergi ke Pakistan, Bapak dan Ibu, ya. Nah, jadi singkat cerita ini maaf ya, saya ini pergi ke Papua dan singkatnya itu Singkatnya ini saya menemukan roh-rohnya gitu ya. Kita pelajari rohnya seperti ini. Nah, singkat cerita terakhir itu setelah selesai doa, nah itu Tuhan berikan tanda pelangi, ya. Dan saya agak GR Bapak dan Ibu, GR-nya gimana? Saya menerima itu bukan sekedar buat daerah itu Bapak dan Ibu, tapi itu adalah berkat atau perjanjian atau pernyataan Tuhan buat saya Bapak dan Ibu, buat saya sebagai diri sendiri bahwa ada janji Tuhan yang berlaku. Janji apa? Janji pemeliharaan Tuhan, janji bahwa Tuhan tidak memusnahkan, janji Tuhan akan meluputkan, ya. Jadi ini contoh saja, ya, bagaimana Bapak dan Ibu, istilahnya saya ini dari keturunan penyembah berhala, orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, singkat cerita saya belajar menjadi berkat, ya, berikutnya, ya. Ini contoh lagi Bapak dan Ibu, ya. Sekitar 3 atau 4 tahun lalu saya pergi, ya, ke satu negara, ya. Singkat cerita kita berdoa, terus singkat cerita Tuhan memberikan tanda, ya. Ini bisa diambil sebagai contoh buat wilayah tersebut, tetapi saya kembali mengambilnya ini dari contoh sebagai saya secara pribadi, ya. Contohnya gimana Bapak dan Ibu? Nah, untuk kesini Bapak dan Ibu, saya itu butuh uang lebih daripada 100 juta Bapak dan Ibu, ya. Jadi singkatnya gimana? Nah, singkat cerita saya harus mematahkan kutuk-kutuk yang ada dalam hidup saya dan saya harus berjuang, bergumul sampai sampai saya mendapat berkat dari Tuhan, ya. Ini kebetulan kameramennya Sally, ya. Waktu itu saya juga ke Jepang, ya, ngajak Sally, ya. Dan saya itu untuk ke Jepang itu harus nyiapin Bapak dan Ibu, harus nyiapin hampir 40 juta, lebih daripada 30 juta, ya. Jadi kita harus belajar mematahkan kutuk-kutuk yang ada pada hidup kita dan menarik berkat-berkat. Ya, kenapa? Karena selama ini iblis sudah mencuri, membunuh dan membinasakan, ya. Jadi ini cuma contoh saja, Bapak dan Ibu bisa pulang dengan apa? Nah, pulang dengan pengertian, dengan kesaksian, ya. Ya, terus berikutnya, ya ini cara saya, maksudnya cara Tuhan, ya. Cara Tuhan itu membuat saya ini istilahnya bisa menjadi berkat, ya. Nah, ini caranya gimana? Saya diberikan hikmat sama Tuhan supaya apa? Supaya saya ini ngambil dari Cina, nah terus ini bisa menjadi berkat buat seluruh Indonesia, ya. Nah, sekarang bagaimana? Ya, setelah kesaksian bagaimana? Salah satunya adalah gimana caranya kita ini bisa menerima ketetapan itu. Sehingga hukum yang mendakwa, yang menuntut kita itu tidak berlaku. Ya, salah satunya sederhana dengan bertobat Bapak dan Ibu. Ya, ini sebenarnya cukup sederhana, ya. Firman Tuhan berkata bahwa kita mengalahkan iblis dengan pertama Ada yang bilang kesaksian, tapi sebelum kesaksian ada yang namanya darah anak domba. Ya, bagaimana darah anak domba itu bisa berlaku dalam hidup kita? Ketika kita mengaku dosa, ketika kita istilahnya mengerti bahwa ya memang saya ini berbuat salah, ya. Terus apalagi ya ada yang namanya mungkin saya sebutkan saja satu poin, membangun mezbah. Katakan sama-sama mendirikan mezbah. Kenapa? Karena mezbah kita sedang diukur Bapak dan Ibu. Ya, ada di Wahyu 11 seberapa kita ini mendirikan mezbah. Seberapa kita ini bisa masuk ke ruang kudus atau ruang maha kudus, atau mungkin di depan ruang maha kudus ada lagi mungkin tempat rahasia atau secret place, ya. Emangnya ada yang lebih daripada ruang maha kudus? Mungkin ada menurut saya. Kenapa? Karena di atasnya Harun masih ada Musa. Musa itu ketemu muka ke muka, face to face dengan Tuhan, ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ini ayatnya yang saya sebutkan. Kenapa? Karena hari-hari ke depan
iblis itu dikatakan akan berusaha mengubah waktu dan hukum. Ya, salah satu hukum yang akan dia berhentikan adalah apa? Menghentikan korban sembelihan, korban santapan, bahkan korban sehari-hari. Ya. Nah, tetapi bagaimana Bapak dan Ibu? Ya, ternyata ada hukum yang dari Tuhan yang berlaku ya di bawahnya. Kalau Bapak dan Ibu kebaca boleh baca sama-sama ya. Yeremia 33 ayat 18. Dan keturunan imam-imam orang Lewi tidak akan terputus mempersembahkan korban bakaran di hadapanku dan membakar korban sajian dan mengorbankan korban sembelihan sepanjang masa, Bapak dan Ibu. Ya, jadi akan ada apa? Tanda kutip akan ada konflik. Konflik apa? Ada yang berusaha menghentikan korban, tetapi akan ada yang berusaha mendirikan mezbah dan terus mempersembahkan korban. Nah, contohnya apa Bapak dan Ibu? Nah, contohnya seperti kita sekarang ini. Ya, kita sekarang ini istilahnya secara manusia udah ada peraturan-peraturan yang istilahnya membatasi. Ya, tetapi Tuhan kita lebih besar. Amin Bapak dan Ibu. Ya, ini halaman terakhir. Ya, ini referensi-referensi saja ya Bapak dan Ibu yang mau ya. Nanti boleh, mungkin saya nggak sempat bagi-bagi seperti Bu Nancy tadi ya. Tapi mungkin yang datangnya paling jauh ya nanti saya undang untuk maju ke depan. Nanti kita berikan buku ya. Atau mungkin beberapa boleh maju ya. Mungkin yang paling tua, di sini ada yang paling tua nggak? Umurnya berapa? Ada nggak yang di atas 70? Nggak ada. 65 ya boleh ya, itu Pak Stefanus ya, luar biasa ya. So ya silakan nanti datang, nanti kita berikan buku tapi nanti sesudahnya aja ya. Nah jadi gini Bapak dan Ibu ya, karena ini cuma waktu saya setengah jam ini saya cuma berikan istilahnya kira-kira bagaimana ya, caranya bagaimana ya, jalannya bagaimana. Nah ini ada hamba Tuhan yang membahas ya, namanya siapa? Robert Henderson ya, rambutnya putih-putih itu, dia juga sudah membuat beberapa buku ya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah singkatnya apa? Singkatnya di bawah ya, yaitu apa? Bebas dari kutuk. Katakan sama-sama, bebas dari kutuk ya.